belajar mandiri secara efektif. Apa sih itu belajar mandiri? Belajar mandiri adalah proses yang individu yang dilakukan secara inisiatif untuk menentukan rencana, tujuan, strategi, hingga sumber dalam memperoleh ilmu dan pengetahuan. Sumber untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan ini bisa kita dapat dari kamus, buku, literatur pendukung, media massa, perpustakaan, informasi di internet. Lalu, bagaimana cara belajar mandiri secara efektif? Kita semua tentu ingin bisa belajar mandiri secara efektif. Namun, pertanyaannya yang mungkin muncul selanjutnya adalah bagaimana sih supaya efektif? Apa saja sih? Di sini yang pertama, tentukan tujuanmu saat belajar. Cara belajar ini penting kamu lakukan dengan menentukan tujuan. Kamu akan termotivasi untuk mencapainya. Di hari-hari tertentu mungkin kamu merasa semangat untuk belajar, namun hari lainnya kamu justru merasa nggak semangat. Nggak apa-apa sih saat semangat belajarmu turun, cobalah untuk mengingat tujuanmu agar lebih termotivasi untuk belajar. Yang kedua, jangan lupa tentukan target yang realistis. Supaya belajar kamu efektif, usahakan untuk menentukan target yang realistis. Hal ini akan membuat kamu lebih fokus untuk mencapai target tersebut. Misalnya, kamu mengambil training seputar digital marketing dan akan ada penelitian di akhir. Kamu bisa menargetkan nilai yang realistis pada setiap course yang kamu jalani. Yang ketiga, usahakan mengatur waktu dan lakukan secara teratur. Saat belajar mandiri, kamu tentu harus disiplin dalam mengatur dan membagi waktu. Dengan belajar secara teratur, kamu akan lebih konsisten, terbiasa, dan mengembangkan diri kamu. Yang keempat, mulai banyak membaca. Membaca hanya meningkatkan pengetahuan kamu, tetapi juga membuat semakin penasaran dan ingin mengikuti secara mengalami topik tertentu. Kamu bisa membaca artikel di internet, buku, hingga e-book untuk meningkatkan pemahaman kamu dan menjawab rasa penasaran dari pertanyaan yang mungkin muncul di benakmu. Yang kelima, cobalah ikut serta kelas online dan berdiskusi. Ilmu dan pengetahuan gak cuma kita dapat dari buku, tetapi bisa juga dari pengalaman atau pengetahuan yang orang lain miliki, seperti pengajar. Jika kamu penasaran dengan suatu topik dan ingin mengalaminya, cobalah ambil kelas dan berdiskusi dengan pengajar atau bahkan peserta kelas online lainnya. Mengikuti dan menyelesaikan kelas online tepat waktu. Terkadang rasanya memang malas sekali untuk menyelesaikan kelas sesuai dengan ritme. Namun, mengikuti dan menyelesaikan kelas atau course tepat waktu bermanfaat juga untuk diri kamu sendiri. Cuma menjadi lebih disiplin dan terbiasa untuk konsisten. Kamu juga bisa mendapat sertifikat setelah kamu berhasil menyelesaikan course. Cara menggunakan Google Calendar. Agar bisa ikut kelas di Go Campus hingga menyelesaikan course secara tepat waktu, kamu bisa memanfaatkan dan menggunakan Google Calendar sebagai pengingat. Berikut cara menambahkan jadwal course yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, membuat jadwal meeting untuk diskusi jika perlu. Kamu bisa membuat jadwal online meeting untuk diskusi, misalnya dengan temanmu dengan tu atau ini. Saat membuat event atau jadwal meeting, Google Calendar menyediakan liter pembuatan link Google. Yang kedua, membuat pengingat jadwal course. Bagi kamu yang mudah lupa, Google Calendar bisa meningkatkan setiap ada agenda yang harus kamu lakukan. Pengingat ini bisa kamu atur waktunya seperti 10 menit, 5 menit, atau 1 menit sebelum kelas.
Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.